Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita dapat melakukan presentasi pada malam hari ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Dialah suri tauladan kita umat Islam, tauladan segala hal, baik urusan dunia maupun akhirat. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Nur Atifah Mawahdah sebagai moderator dan izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Pemateri pertama yaitu atas nama Halim, pemateri kedua Anhar Darmawan, dan pemateri ketiga Rian Sulkafi. Kami akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul ergonomi. Langsung saja untuk pemateri pertama dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu ergonomi. Ergonomi yaitu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam kaitannya dengan pekerjaan mereka. Sasaran penelitian ergonomi ialah manusia pada saat bekerja dalam lingkungan. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa ergonomi ialah penyesuaian tugas pekerjaan dengan kondisi tubuh manusia ialah untuk menurunkan stres yang akan dihadapi. Upayanya antara lain berupaya menyesuaikan ukuran tempat kerja dengan dimensi tubuh agar tidak melelehkan. Pengaturan suhu, cahaya dan kelembapan persetujuan agar sesuai dengan kebutuhan tubuh manusia. Ada beberapa definisi menyatakan bahwa ergonomi ditujukan untuk fitting the job the worker. Sementara itu, ILO antara lain menyatakan sebagai ilmu terapan biologi manusia dan hubungannya dengan ilmu teknik bagi pekerja dan lingkungan kerjanya agar mendapatkan kepuasan kerja yang maksimal selain meningkatkan produktivitasnya. Ergonomi dipopulerkan pertama kali pada tahun 1949 sebagai judul buku yang dikarang oleh Profesor Murray. Istilah ergonomi digunakan secara luas di Eropa, di Amerika, serta dikenal istilah human posturat. Human engineer kedua istilah tersebut ergonomi dalam hukuman faktor. Hanya beberapa pada penekanannya. Intinya, kedua kata tersebut sama-sama menentukan pada performasi dan perilaku manusia. Menurut Hawkins 1987, untuk mencapai tujuan praktisnya keduanya dapat digunakan sebagai referensi untuk teknologi yang sama. Kemajuan ergonomi semakin terasa setelah Perang Dunia Kedua, dengan adanya bukti nyata bahwa penggunaan peralatan yang sesuai dapat meningkatkan kemauan manusia untuk bekerja lebih efektif. Hal tersebut banyak dilakukan pada perusahaan senjata tersebut. Kepada moderator, dipersilakan. Terima kasih. Selanjutnya pemateri kedua, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan materi dari Halim, yaitu ruang lingkup ergonomi. Ergonomi adalah ilmu dari pembelajaran multidisiplin ilmu lain yang menjembatani beberapa disiplin ilmu dan profesional, serta merangkum informasi, temuan, dan prinsip dari masing-masing keilmuan tersebut. Keilmuan yang dimaksud antara lain ilmu fal, anatomi, psikologi, fisika, dan teknik. Tujuan ergonomi. Terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penerapan ilmu ergonomi. Tujuan dari penerapan ergonomi adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental melalui upaya pencegahan cedera dan penyakit kerja. Menurunkan beban kerja fisik dan mental, mengupayakan promosi dan kepuasan kerja. 2.
meningkatkan kesejahteraan sosial melalui kerja secara tepat, guna meningkatkan jaminan sosial baik selama kurun waktu usia produktif maupun setelah tidak produktif. 3. Menciptakan keseimbangan rasional antara aspek teknis, ekonomis, dan antropologis dari setiap sistem kerja yang dilakukan sehingga tercipta kualitas kerja dan kualitas hidup yang tinggi. Sekian saya kembalikan. Terima kasih. Selanjutnya pemateri ketiga, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya- warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Rian Sulgahfi akan melanjutkan materi dari Anhar Darmawan. Baik, langsung saja saya bacakan. Ergonomi kerja. Ergonomis adalah sifat dari ilmu ergonomi. Hal ini berarti mempelajari perilaku manusia dengan pekerjaan yang dilakukan. Penerapan ergonomis di tempat kerja bertujuan agar saat bekerja, pekerja selalu dalam keadaan sehat, nyaman, dan selamat. Sehingga dalam mencapai ergonomi kerja, maka perlu adanya kerjasama yang baik di antara semua pihak terkait. Ergonomi tata ruang. Ergonomi tata ruang kantor adalah peraturan penggunaannya secara terperinci dari ruang tersebut. Fungsinya untuk menyiapkan susunan praktis dari faktor fisik yang dianggap perlu bagi pelaksanaan kerja. Berdasarkan ergonomi tentang mental manusia dalam bekerja. Menurut Asosiasi Internasional Ergonomi, ergonomi kognitif adalah cabang dari ilmu ergonomi yang berkaitan dengan proses mental manusia. Proses mental di dalamnya adalah ingatan, reaksi, dan persepsi terhadap pemakaian sistem dalam sebuah pekerjaan. Ergonomi perkantoran. Ergonomi perkantoran sangat penting untuk diperhatikan. Hal ini merupakan salah satu potensi bahwa dan risik yang mampu mengancam keselamatan dan kesehatan pekerja. Bahaya yang ditimbulkan bermacam-macam, mulai dari bahaya pekerjaan, peralatan, hingga lingkungan atau tempat kerja. Ergonomi fisik. Ergonomi fisik berkaitan dengan anatomi tubuh manusia. Selain itu juga mengenai tentang antropometri, karakteristik fisiologi dan biomekanika yang berhubungan dengan aktivitas fisik manusia pada saat kerja. Selanjutnya, ekonomi dalam K3. Ergonomi dan K3 merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kualitas kehidupan kerja. Hal ini merupakan hal penting yang dapat mempengaruhi kepercayaan dan kepemilikan pekerja pada sebuah perusahaan, sehingga muaranya pada kualitas dan produktivitas kerja. Penerapan ergonomi. 1. Posisi kerja. Terdiri dari posisi duduk dan posisi berdiri. Posisi duduk di mana kaki tidak terbebani dengan berat tubuh dan posisi stabil selama bekerja. Menjangkau peralatan kerja sesuai dengan posisi waktu bekerja dan sesuai dengan ukuran antropometrinya. 3. Tata letak. Tempat kerja display harus jelas terlihat pada waktu melakukan aktivitas kerja.
Sedangkan simbol yang berlaku secara internasional lebih banyak digunakan daripada kata-kata. 4. Mengangkat beban. Cara dalam mengangkat beban yaitu dengan kepala, bahu, tangan, punggung, dan sebagainya. Sekian dari saya, kembali ke moderator. Baik, terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika banyak kekurangan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.